Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana tentang Jepang, negara yang pernah menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, bisa terjebak dalam krisis ekonomi yang panjang? Bagaimana mereka menghadapi tantangan ini? Yuk, kita kupas tuntas misteri ekonomi Jepang dan pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman mereka. Sebelum kita masuk ke dalam detail krisis, mari kita lihat dulu gambaran umum tentang ekonomi Jepang. Jepang dikenal sebagai negara yang sangat maju dengan teknologi yang canggih dan budaya kerja yang kuat. Pada tahun 1980-an, Jepang menikmati masa kejayaan ekonominya yang dikenal sebagai Japanese Economic Miracle. Pada masa ini, perusahaan-perusahaan Jepang seperti Toyota, Sony, dan Mitsubishi menjadi ikon global. Namun, di balik kesuksesan ini, ada tekanan besar pada ekonomi. Harga properti dan saham meningkat pesat, menciptakan gelembung ekonomi. Banyak orang berpikir bahwa pertumbuhan ini akan terus berlanjut, tapi sayangnya kenyataan berkata lain. Pada awal tahun 1990-an, gelembung ekonomi Jepang mulai meletus. Nilai properti dan saham yang tadinya melonjak tinggi mulai jatuh secara drastis. Banyak perusahaan dan bank mengalami kerugian besar. Para investor kehilangan kepercayaan, dan ekonomi Jepang masuk ke dalam masa resesi yang panjang, sering disebut sebagai dekade yang hilang. Salah satu penyebab utama krisis ini adalah kebijakan moneter yang longgar di tahun 1980-an, yang mendorong spekulasi berlebihan ketika Bank of Japan akhirnya menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Hal ini justru memicu runtuhnya gelembung ekonomi, harga properti turun tajam, dan banyak pinjaman yang tak dapat dilunasi. Krisis ini pastinya membawa dampak besar bagi masyarakat Jepang. Tingkat pengangguran meningkat, dan banyak orang kehilangan rumah dan tabungan mereka. Kondisi ekonomi yang sulit ini juga mempengaruhi tingkat kelahiran, di mana banyak pasangan muda menunda atau memutuskan untuk tidak memiliki anak karena ketidakpastian ekonomi. Dalam menghadapi krisis ini, pemerintah Jepang mengambil berbagai langkah untuk mencoba memulihkan ekonomi. Mereka mengeluarkan paket stimulus ekonomi, menurunkan suku bunga, dan melakukan reformasi keuangan. Bank of Japan juga melakukan quantitative easing, yaitu membeli aset-aset keuangan untuk menambah likuiditas di pasar. Namun, sayangnya upaya-upaya ini tidak selalu berjalan mulus. Banyak kebijakan yang dianggap terlalu lambat atau tidak efektif. Selain itu, struktur demografi Jepang yang semakin tua juga menambah beban ekonomi. Dengan populasi yang menua dan tingkat kelahiran yang rendah, angkatan kerja semakin berkurang, sementara biaya perawatan kesehatan dan pensiun meningkat. Pemerintah Jepang juga mencoba mendorong inovasi dan teknologi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Mereka fokus pada pengembangan robotik, cerdasan buatan, dan teknologi ramah lingkungan. Perusahaan-perusahaan Jepang juga berusaha untuk lebih kompetitif di pasar global dengan meningkatkan efisiensi dan kualitas produk mereka. Krisis ekonomi juga membawa perubahan besar dalam masyarakat Jepang. Sebelum krisis, Jepang dikenal sebagai budaya kerja kerasnya, di mana banyak pekerja menghabiskan waktu berjam-jam di kantor. Namun setelah krisis, banyak orang mulai mempertanyakan gaya hidup ini. Generasi muda Jepang yang dikenal sebagai Satori Generation mulai mengadopsi gaya hidup yang lebih sederhana dan tidak terlalu materialistis. Mereka lebih memilih keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, dan banyak yang menunda atau menghindari pernikahan serta memiliki anak. Perubahan sosial ini juga mempengaruhi pasar tenaga kerja. Banyak perusahaan mulai mengadopsi sistem kerja yang lebih fleksibel, seperti kerja jarak jauh dan jam kerja yang lebih pendek. Namun, masih ada tantangan besar dalam mengatasi ketidaksetaraan gender dan menyediakan peluang yang sama bagi semua pekerja.
Dari pengalaman Jepang menghadapi krisis ekonomi, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, pentingnya kebijakan ekonomi yang seimbang dan tidak terlalu longgar. Kebijakan moneter dan fiskal harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari gelembung ekonomi. Yang kedua yaitu inovasi dan teknologi adalah kunci untuk memulihkan ekonomi. Jepang menunjukkan bahwa dengan fokus pada pengembangan teknologi baru, mereka bisa menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing global. Yang ketiga, pentingnya fleksibilitas dalam pasar tenaga kerja. Dengan mengadopsi sistem kerja yang lebih fleksibel, perusahaan bisa lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi dan sosial. Selain itu, menyediakan peluang yang sama bagi semua pekerja akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan produktif. Jadi, itulah perjalanan Jepang menghadapi krisis ekonomi dan bagaimana mereka berusaha bangkit kembali. Meski menghadapi banyak tantangan, semangat inovasi dan ketahanan masyarakat Jepang menjadi inspirasi bagi kita semua. Semoga dengan cerita ini bisa memberikan wawasan dan inspirasi untuk kita semua dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.